Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Tawassul Al-Fatihah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya wa syuhada'i wa sholihin innama kanu fi masyariqil ardi wa magharibiha wa ila hadratin jami'i masyayikh ma'had lirboyo wa ila hadratin jami'il muslimina simat wal mu'minina wal mu'minat wa abaina wa abaina wa ummatina wa jaddatina wa ila hadratin khususan muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang telah lalu kita sudah membahas tentang keadaan-keadaan seseorang yang merespon dan melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Itu ada empat tipologi atau ada empat keadaan seseorang. Yang pertama yaitu orang yang melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Yang kedua adalah orang yang mencegah atau tidak melakukan ketaatan dan melakukan kemaksiatan, artinya orang-orang yang bermaksiat. Dan yang ketiga melakukan ketaatan tapi juga melakukan kemaksiatan. Nah, itu tipologi yang ketiga. Nah, yang keempat yaitu wa minhum man yamtani'u min fi'lit ta'ati, yaitu wa minhum sebagian dari manusia, man seseorang yamtani'u yang mencegah, man itu min fi'lit ta'ati dari melakukan ketaatan, wa yakufu dan mencegah man itu an irtikabil ma'asi dari melakukan kemaksiatan. Jadi tipologi yang keempat ini adalah seseorang yang tidak melakukan ketaatan, mencegah ketaatan dan juga mencegah maksiat. Artinya tidak melakukan ketaatan tapi juga tidak melakukan kemaksiatan. Itu. Fahada, maka orang semacam ini yastahiqqu, itu berhak adzaballahi, mendapatkan siksa orang-orang yang mempermainkan an dinihi dari agamanya lahi, al-mungziru yang menakut-nakuti, biqillati yaqinihi dengan sebab sedikitnya keyakinannya lahi. Jadi orang
ada orang-orang yang malas atau tidak mau atau tidak melakukan ketaatan, juga tidak melakukan kemaksiatan. Itu banyak orang pada umumnya, mereka sholat tidak, puasa tidak, ya kan? Tapi juga dia tidak melakukan kemaksiatan, tidak melukai orang lain, tidak menyinggung orang lain, tidak merusak lingkungan hidupnya, artinya tidak narkoba gitu kan. Itu banyak orang-orang yang semacam itu, tidak melakukan ketaatan tapi juga tidak melakukan kemaksiatan. Nah, tipologi orang yang semacam ini tetap mendapatkan siksa gitu ya. Tapi kategori siksanya itu adalah siksa bagi orang-orang yang mempermainkan agamanya gitu. Artinya orang yang semacam ini sejatinya tahu gitu doktrin-doktrin agama, tapi tidak melakukannya gitu. Nah, meskipun dia tidak melakukan maksiat gitu. Maksudnya maksiat itu hal-hal yang dilarang oleh Allah gitu, misalkan merusak, lalu kemudian ya hal-hal yang dilarang oleh Allah dia tidak melakukan, tapi ketaatannya pun tidak melakukan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu kan satu paket ya. Dia tidak melakukan kemungkaran tapi juga tidak melakukan ma'ruf gitu. Nah off gitu, keadaannya off, baik pada yang ma'ruf maupun pada yang mungkar. Nah, ini orang-orang yang semacam ini tetap mendapatkan siksa gitu. Siksanya dalam kategori orang yang mempermainkan agamanya. Warwa dan meriwayatkan Abu Idris Al-Khulani an Abi Dzar Al-Ghifari, dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abi Dzar Al-Ghifari, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata, Nabi berkata, kanat, ada, suhufu Musa, ya, suhuf, mushafnya atau kitab sucinya, ya kan, atau catatan-catatannya Musa, ala nabina wa alaihi salam, kulluha, semua suhuf Musa, ibaron, itu adalah mengandung pelajaran atau ibroh. Jadi seluruh suhuf Musa, kitab suci yang dibawa oleh Musa gitu, itu seluruhnya adalah ibaron, mengandung banyak pelajaran. Jadi suhuf itu kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, suhuf, mushaf itu diartikan ma baina daftain gitu. Jadi tulisan yang berada di antara dua yang berada di dua kolom yang kosong itu. Jadi kalau tulisan itu kan, kalau di buku itu kan antara kanan dan kirinya, marginnya itu, nah, itu kan kosong. Jadi yang namanya mushaf itu adalah suhuf itu
adalah tulisan yang berada di tengah-tengah di antara kedua margin. Itu. Nah, itu pengertian dari suhuf. Jadi dalam pengertian yang lebih sederhananya ya buku gitu atau kitab gitu. Nah, jadi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa seluruhnya adalah mengandung pelajaran. Ajibtu, saya aneh, kata Nabi, liman kepada seseorang aikona yang man itu meyakini binari dengan neraka, summa yadhaku, kemudian man itu atau orang itu tertawa. Jadi saya aneh, kata Nabi, kepada orang yang meyakini kelak nanti itu ada neraka, tapi dia menertawakan dalam pengertian melecehkan gitu. Wa ajibtu, dan saya aneh, katanya, liman kepada seseorang aikona yang meyakini man itu bil qadari dengan kepastian atau dengan takdir gitu, dengan ketetapan dari Allah setelah ikhtiar. Tsumma yat'abu, kemudian man itu ta'ban atau payah gitu. Artinya payah itu bisa jadi dia tidak mau menerima dengan kepastian, tidak bisa menerima takdir, tidak bisa menerima kenyataan. Jadi wa ajibtu liman aikona bil qadari tsumma yata'ab. Saya aneh, kata Rasulullah, kepada seseorang yang meyakini terhadap kepastian atau takdir gitu, tapi dia payah, katanya. Maksudnya payah itu dia tidak bisa menerima takdir, dia tidak bisa mau berdamai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan gitu. Jadi rukun iman itu kan diantaranya antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, terus qadar, takdir gitu kan. Nah, orang yang mempercayai takdir, mempercayai ketetapan, tapi kok tidak bisa menerima ketetapan itu, tidak bisa berdamai dengan realitas yang sudah ditetapkan gitu. Nah, itu aneh, kata Rasulullah. Ya tentu saja takdir itu kan seakar kata dengan, kalau di ininya kadar ya. Takdir itu kadar. Jadi kadar itu adalah muatan yang dihasilkan berdasarkan ikhtiar. Jadi sehingga takdir itu adalah ketetapan setelah ikhtiar gitu. Jadi seberapa maksimal ikhtiar kita gitu kan, sebanyak itulah kadar yang bisa kita dapatkan gitu. Makanya kenapa dinamakan takdir, ketetapan akhir itu? Ya karena berkaitan dengan kadar yang sudah ditetapkan oleh Allah setelah manusia itu berikhtiar gitu. Nah,
Kalau sudah ikhtiar sudah, lalu kemudian takdir sudah berbicara, gitu. Lalu kemudian masih saja takban, katanya. Takban itu tidak mau menerima takdir, ya itu kalau bahasa sekarangnya itu delusi, gitu. Itu aneh, gitu katanya. Gitu kata Rasulullah begitu. Itu orang yang aneh, katanya gitu. Wa ajibtu, dan saya aneh, gitu, liman, terhadap seseorang, ro'a, yang melihat, man itu, ad-dunya, terhadap dunia, wa nuqallibuha, dan dunia itu kan bolak-balik, dinamis, gitu, zigzag, gitu, bi ahliha, dengan ahlinya dunia, maksudnya penduduk dunia, summayat ma'innu, kemudian man itu merasa tentram, ilaiha, kepada dunia, gitu. Nah ini, saya juga aneh, kata Rasulullah, kepada seseorang yang melihat dunia, di mana dunia itu yuqallib, bolak-balik, gitu kan. Kadang dunia terjadi penderitaan, kadang dunia itu bahagia, alam semesta atau ya dunia yang kita alami ini dinamis, gitu ya. Tapi kok mereka merasa tentram terhadap dunia ini, gitu. Artinya bahwa dunia yang dinamis ini mestinya kita tidak tinggal diam, gitu. Artinya kalau melihat dinamika kehidupan ini kok kita diam saja, pasif, gitu. Nah itu aneh, kata Rasulullah. Jadi mestinya kalau melihat fenomena dunia ini begitu yuqallib, bolak-balik, begitu dinamis, maka kita pun harus memiliki keresahan, gitu, harus memiliki kepekaan, responsif dan proaktif, gitu, tidak diam saja, gitu. Tuh, jadi Rasulullah merasa aneh melihat dunia ini, orang itu melihat dunia itu begitu dinamis, tapi orang itu pasif, gitu. Nah itu aneh, katanya gitu. Wa ajibtu, dan saya aneh, kata Rasulullah, liman, kepada seorang, aiqona, yang meyakini, man itu, bil mauti, dengan kematian, summa yafrahu, kemudian man itu bahagia, gitu. Jadi Rasulullah juga merasa aneh, saya aneh kepada orang yang meyakini kematian, tapi hidupnya itu selalu bersukaria, gitu. Gitu. Ya mestinya kalau tahu bahwa hidup ini ada akhirnya, hidup ini ada matinya, gitu, maka saban hari tidak boleh dihabiskan dengan bersukaria. Di situ mesti ada keprihatinan, ya, di situ mesti ada keringat yang mengucur, di situ ada empati terhadap orang-orang yang nasibnya kurang beruntung, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang mesti kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain dan lingkungan. Jadi karena hidup ada limitnya, ada batasnya, dibatasi oleh kematian, sehingga
aneh katanya kalau orang yang tahu akan mati tapi terlena dengan kehidupan yang bersukaria gitu. Wa ajibtu, dan saya juga aneh, kata Rasulullah, liman, kepada seseorang, aikona yang man itu meyakini bil hisabi, ya kan, dengan hisab. Hisab itu perhitungan amal. Ghadan itu di suatu waktu, yaitu di hari kiamat. Summa la ya'mal, kemudian man itu tidak beramal, ya kan, ya tidak mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Nah ini Rasulullah juga merasa aneh, orang yang meyakini bahwa kelak nanti itu ada hisab, ada perhitungan amal, itu kelak di akhirat nanti itu akan ada evaluasi, gitu kan, berapa apa saja yang kita lakukan, baik atau buruknya sesuatu yang kita lakukan. Tapi kok tapi tidak mengamalkan, gitu, tidak melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang mungkar. Nah ini juga aneh, kata Rasulullah. Waruwiyah, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata, ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kamu sekalian, fil amali, dalam amal, ya kan, fa in qassara, maka ketika sembrono atau sembrono atau pendek, bikum, kepada kamu sekalian, di'fun, kelipatan amal, fakufu, maka cegahlah kamu sekalian, anil ma'asi, dari kemaksiatan. Jadi ijtahidu fil amal, jadi bersungguh-sungguhlah kamu dalam beramal, ya amal soleh individu dan soleh sosial serta soleh lingkungan, gitu ya. Nah ketika itu kan lipatan amal itu sedikit, maksudnya amalmu itu tidak memiliki amal yang berlipat ganda, gitu, maka setidaknya kamu mencegah dari kemaksiatan, gitu. Minimalnya itu tidak berbuat maksiat ketika kita merasa amal kita sedikit, amal baik kita sedikit, gitu. Minimalnya kita tidak melakukan kemaksiatan. Wahada, adapun hadis ini, ijtahidu fil amal itu wadihul makna, adalah apa ya, jelas maknanya. Li'annal kaffa, karena sesungguhnya mencegah, anil ma'asi, dari kemaksiatan, taroka, itu adalah mencegah atau meninggalkan, ya enggak, taroka adalah meninggalkan kemaksiatan. Wahwa, adapun taroka, ashalu, itu lebih ringan. Jadi karena katanya, kenapa hadis Nabi mengatakan kalau kita itu tidak memiliki amal yang berlipat ganda, gitu, amal soleh yang berlipat ganda, maka setidaknya kita mencegah dari kemaksiatan. Nah, ini dijelaskan
oleh Imam Al-Mawardi ini sudah jelas maknanya, karena mencegah dari kemaksiatan itu dalam pengertian meninggalkan kemaksiatan. Nah, adapun meninggalkan kemaksiatan itu ashal, itu lebih mudah, itu lebih ringan. Gitu. Wa amalut ta'ati, adapun amal ketaatan, fi'lun adalah perbuatan atau pekerjaan. Wahwa adapun fi'lun, adapun pekerjaan itu asqalu, itu lebih berat itu. Nah, jadi berbuat ketaatan itu adalah satu aktivitas, satu pekerjaan katanya. Nah, pekerjaan itu lebih berat katanya. Jadi ini cara logikanya Imam Al-Mawardi ini menarik. Jadi cara menalar antara meninggalkan kemaksiatan dengan melakukan ketaatan. Jadi kalau menurut Imam Mawardi dalam menjelaskan hadis ini, meninggalkan kemaksiatan itu lebih ringan, sedangkan melakukan atau beraktivitas kebaikan, beraktivitas ketaatan itu lebih berat gitu. Walidzalika, karena itu, karena li'anal kaf anil ma'asi itu lam yubih, katanya, tidak memperbolehkan Allah Ta'ala mahalur Allah irtikabal maksiyati, dalam melakukan kemaksiatan, bi'udhrin, dengan sebab uzur, wala bi ghairi udhrin, dan tidak pula dengan sebab tidak adanya uzur. Karena meninggalkan maksiat itu lebih ringan katanya, maka Allah itu tidak memperbolehkan seseorang melakukan kemaksiatan baik karena ada uzur ataupun tidak ada uzur. Sebab meninggalkan kemaksiatan itu sesuatu yang ringan, katanya gitu. Li'annahu, karena sesungguhnya al-kaffu 'anil maksiat itu tarkun, adalah meninggalkan. Wa tarku, adapun meninggalkan, la yu'jizu, itu tidak tidak melemahkan atau lemah, al-ma'dzuru, orang yang tertimpa uzur, anhu, dari tarku. Jadi meninggalkan itu artinya meninggalkan maksiat itu tidak menjadikan orang yang kena musibah, orang yang kena uzur itu menjadi lemah, katanya gitu. Jadi bahkan kalau justru kalau zaman sekarang ya mungkin zaman dulu juga, maksiat itu banyak yang tidak gratis, gitu kan. Maksiat itu misalkan minum khamr harus beli khamrnya, ya minum, ya kan, berzina harus bayar lebih banyak, ya kan, ada ongkosnya semua, berjudi apalagi, itu semua berongkos, mengeluarkan biaya untuk melakukan kemaksiatan itu. Nah, karena itu logikanya Imam Mawardi mengatakan meninggalkan maksiat itu lebih ringan, ya kan. Kalau sesuatu yang ringan itu berarti dalam keadaan uzur ataupun tidak uzur, itu tetap seseorang tidak boleh melakukan kemaksiatan. Ini kalau menurut Imam Mawardi.
Ya kecuali ya mungkin kalau kaitannya dengan kedaruratan yang mengancam nyawa gitu ya. Mengancam nyawa itu mungkin sifatnya bukan uzur tapi sifatnya darurat gitu. Nah, uzur itu kan lebih kadarnya lebih ringan dari darurat, belum sampai pada level mengancam nyawa. Ya misalkan kalau ada orang mengancam, misalkan dengan senjata tajam atau dengan sesuatu yang bisa mematikan, mengancam, ayo kamu harus zina dengan ini gitu, kamu harus melakukan maksiat ini gitu. Nah itu ad-darurat tubihul mahdhurat itu. Jadi sesuatu yang kedaruratan ya itu bisa membolehkan sesuatu yang tadinya diharamkan gitu. Tapi kalau masih sebatas uzur itu tidak boleh gitu. Wa inna ma abaha, dan Allah itu membolehkan tarkal a'mali, meninggalkan amal, bil a'dari, dengan sebab uzur. Ya misalkan sholat, ya kan, sholat subuh itu karena kecapean, tidur terlelap gitu, bangun-bangun jam 7. Nah, ya kan, tidak ada yang membangunkan misalkan, tidak, ya terlelap gitu. Nah itu uzur gitu. Nah itu dibolehkan, ya bisa ada qadha kan gitu. Li'annal amala, kenapa Allah membolehkan meninggalkan amal dengan sebab uzur? Li'annal amala, karena sesungguhnya amal qad yu'jizu, itu terkadang dapat melemahkan amal itu al-ma'dzura, terhadap orang yang tertimpa uzur, anhu, dari amal. Iya, jadi karena amal itu terkadang bisa membuat orang yang sedang uzur itu tidak kuasa melakukannya. Ya seperti itu, seperti tidur, bangun-bangun siang, atau misalkan orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa, atau dalam perjalanan musafir, ya kan, yang masyaqqah, yang sangat berat ketika berpuasa. Nah itu boleh iftar, buka puasa, bagi orang-orang yang sakit berat, bagi orang-orang yang dalam perjalanan yang berat, itu kan boleh karena uzur itu. Ya tentu saja, maksudnya kalau sudah pulih, ada kesempatan ya harus mengqadha sholat yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkannya, itu harus dibayar. Wa qala, dan berkata Bakar bin Abdullah rahimahu, semoga Allah melimpahkan melimpahkan rahmat kepada Abu Bakar bin Abdullah. Allah amron, terhadap sesuatu, karena yang ada amr itu qawiyan, itu kuat. Fa'amala, kemudian amron itu seseorang, karena yang ada amron itu qawiyan, kuat. Fa'amala, kemudian amron itu seorang itu melakukan
quwatahu terhadap kekuatannya Amr fi ta'atillahi dalam ketaatan terhadap Allah Ta'ala Maha Luhur Allah. Jadi berkat rahmat Allah maksudnya gitu. Seseorang itu kuat gitu, diberi kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah gitu. Aukana atau ada Amr itu dhaifan, itu lemah. Fakafa kemudian Amr itu mencegah an maksiatillahi dari maksiat kepada Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, ya kan? Atau seseorang itu lemah gitu, artinya lemah untuk lemah dalam taat, melakukan ketaatan, kemudian seseorang itu meninggalkan maksiat kepada Allah. Ya, jadi tingkatannya kan orang yang perfect itu kan melakukan ketaatan dan menjauhi dan mencegah serta meninggalkan kemaksiatan, kan gitu. Nah, berkat rahmat Allah lah orang mendapat memiliki kekuatan untuk melakukan ketaatan itu. Tapi misalkan seorang itu lemah dalam melakukan ketaatan karena kondisi-kondisi tertentu, maka setidaknya seseorang itu mencegah atau meninggalkan kemaksiatan gitu. Waqala dan berkata Abdul A'la bin Abdullah Asyami. Asyami ini bangsa Sam. Sam itu Syria kalau sekarang. Rahimahu, semoga melimpahkan rahmat kepada Abdul A'la. Allah Ta'ala Maha Luhur Allah. Apa yang dikatakan? Al-umru yanqusu wa dhunubu tazidu wa tuqalu athratul fata fayaudu. Al-umru adapun umur, usia, umur kita ini, yanqusu itu berkurang. Wa dhunubu adapun dosa-dosa tazidu itu bertambah. Wa tuqalu dan dimaafkan athratul fata keluputannya anak muda. Fayaudu kemudian fata itu kembali melakukan kemaksiatan. Nah, ini syair. Al-umru yanqusu wa dhunubu tazidu wa tuqalu athratul fata fayaudu. Jadi umur itu berkurang gitu. Jadi kalau ada orang ulang tahun, itu sebenarnya selamat ulang tahun dalam pengertian selamat umur Anda berkurang gitu. Jadi semakin tua berarti semakin berkurang umur itu. Nah, sedangkan dosa itu semakin bertambah saja. Itu. Ya, keluputannya anak muda itu kadang dimaafkan, tapi anak muda itu kembali melakukan kemaksiatan. Jadi ini kalau ibarat orang Cirebon itu tobat sambel. Jadi dia tobat melakukan lagi, tobat lagi melakukan lagi gitu. Jadi kalau sambel itu kan pedes ya. Aduh pedes, saya nggak mau lagi nih makan pedes ini gitu.
Lalu kemudian ketika disodorin makanan yang pedas, dimakan lagi gitu. Nah, jadi itulah tobat sambal. Tobat sambal itu tobat yang tapi setelah tobat kemudian melakukan kemaksiatan lagi, tobat lagi, melakukan kemaksiatan lagi gitu. Nah, itu namanya ya bukan tobatan nasuha. Kalau tobatan nasuha itu tobat yang benar, yang tidak melakukan kemaksiatan lagi, tidak melakukan kesalahan lagi. Ya kan? Jadi kalau orang yang melakukan kesalahan berkali-kali, ya kan, melakukan lagi, ya itu namanya tobat sambal. Hal yastati'u, apakah kuasa, apakah mampu, itu kan, juhudu dzanbin, terhadap ingkarnya dosa, wahidin yang satu, rojulun, seorang laki-laki. Ya, apakah seorang laki-laki itu mampu mengingkari satu dosa saja gitu. Nah, jawarihuhu, sementara anggota tubuhnya laki-laki itu, alaihi, atas rojul, syuhudun, itu sebagai saksi. Tuh. Apakah seorang laki-laki itu mampu untuk mengingkari, mampu untuk memanipulasi satu dosa saja yang pernah dia lakukan, sedangkan seluruh atau sekujur tubuhnya itu saksi, sebagai saksi. Jadi kan kalau nanti itu di yaumul hisab, di hari perhitungan amal, seluruh tubuh kita ini kan berbicara sebagai saksi. Ketika yang bersalah itu tangan, misalkan tangan ini untuk mencuri, ya kan, maka tangan itulah yang akan memberi kesaksian terhadap apa yang dia lakukan. Gitu. Jadi mulut terkunci, gitu, mata tertutup, mulut tidak bisa membela apa yang dilakukan oleh tangan. Jadi tanganlah yang akan diinterogasi. Wahai tangan, apa saja yang kamu lakukan di dunia? Oh iya, saya dulu di dunia pernah mencuri. Oh iya, tangan, saya dulu pernah meraba dan lain sebagainya. Gitu. Nah ini yang meraba yang tidak haknya gitu, atau memukul, melakukan kekerasan. Iya, saya pernah memukul orang, saya pernah melakukan kekerasan dengan tangan ini, gitu. Dengan tangan ini saya pernah membunuh, pernah. Nah itu semua tangan akan berbicara apa yang pernah dia lakukan. Sehingga katanya, ini pertanyaan kritis, mana mungkin katanya seorang laki-laki bisa mengingkari, bisa memanipulasi satu dosa sekalipun. Sedangkan jawarihuhu, sekujur tubuhnya, anggota tubuhnya itu bersaksi, ya, sebagai saksi yang akan memberikan kesaksian apa yang pernah dilakukannya. Wal mar'u, adapun seseorang, yus'alu ketika seseorang almar'u itu ditanya, an sinnihi, dari umurnya almar'u, fayashtahi, kemudian almar'u itu senang, taklilaha, ya kan, terhadap menyedikitkan sinnihi.
Wa anil mamati, dan ini wawa atof ya ke wayus alu anil mamati, dan seseorang itu ditanya tentang kematian. Yahidu, almar'u itu cenderung menghindari. Nah, ini almar'u yus'alu an sinnihi fayashtahi. Gimana nih baharnya ini? Taklilaha. Jadi seseorang itu ketika ditanya tentang umurnya, biasanya orang itu senang mengaku muda, mereduksi atau mensedikitkan umur gitu. Jadi kecenderungan orang itu sukanya merasa lebih muda dari kenyataannya. Ketika ditanya umurnya berapa? Oh iya, saya masih umur 25 tahun. Padahal kenyataannya umur 40 tahun. Gitu. Nah, itu orang seperti itu biasanya katanya. Lebih senang dianggap muda. Gitu. Makanya orang itu senang dengan awet muda, ya kan? Berbagai cara seperti operasi plastik, ya kan? Itu sesuai dengan syair ini, wal mar'u yus'alu an sinihi fayastahi taqlilah. Jadi seorang ketika ditanya tentang umurnya, maka dia lebih senang mensedikitkan umurnya, gitu, dengan berbagai cara, ya kan, biar kelihatan umurnya lebih sedikit, lebih muda, dioperasi plastik, ya kan, biar umur boleh 60 tahun tapi penampilan 25 tahun, kan gitu. Nah, itulah manusia. Tapi katanya wa anil mamati yahidu. Sedangkan ketika seseorang itu ditanya tentang kematian, dia lebih cenderung menghindar, gitu. Artinya kata Khairul Anwar dalam syairnya, aku ingin hidup 1000 tahun, gitu kan. Jadi memang kecenderungan manusia itu ingin survival, ingin hidup lebih lama dari yang ditentukan oleh Allah. Gitu kan. Wa'lam, dan ketahuilah wa'lam, dan ketahuilah kamu anna li'a'mali ta'ati, sesungguhnya bagi amal-amal ketaatan, wa mujanibatil ma'asi, dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, afataini, memiliki dua bahaya. Ihdahuma, salah satu dari afatain itu yaitu taksubu, menghasilkan, akad itu al-wizro, terhadap dosa, wal ukhro, dan salah satu dari afat, berarti yang kedua, tuwahanul ajri, menjadi melemahkan pahala. Jadi amal ketaatan dan menjauhi kemaksiatan itu memiliki dua bahaya atau dua jebakan. Yang keduanya ini, yang pertama dapat
alih-alih kita ingin melakukan ketaatan, tapi malah kita mendapatkan dosa, gitu kan. Alih-alih kita ingin menjauhi maksiat, melakukan ketaatan, tujuannya akan mendapatkan pahala, malahan mendapatkan pahala itu menjadi lemah. Tuh. Nah ini, jadi apa itu? Coba keduanya ini dijelaskan di bawah ini. Fa'amal muktasabu, adapun afat atau bahaya yang dapat menghasilkan lil wizri, kepada dosa, fa'i'jabu, yaitu i'jab, merasa kagum, mengagumi, bima, terhadap sesuatu, aslafa, yang sudah dilakukan oleh man, min amalihi, dari amalnya man, wa qaddama, dan man itu mendatangi terhadap ma, min ta'atihi, dari ketaatannya man terhadap Allah. Artinya ujub gitu. Ujub itu bangga diri terhadap amal yang sudah dilakukannya, bangga diri terhadap ketaatan yang sudah dilakukannya. Itu yang afat, itu bahaya, jebakan yang dapat justru alih-alih ingin mendapatkan pahala, malah justru menghasilkan dosa gitu. Li'annal i'jaba, karena sesungguhnya ujub, bangga diri, bihi, dengan amal, yufdi, itu bisa mendatangkan ila halataini, kepada dua keadaan, madmumataini, yang keduanya hina. Ihdahuma, adapun salah satu dari halatain tadi, annal mu'jaba, sesungguhnya orang-orang yang bangga diri, bi'amalihi, dengan amalnya mu'jib, mumitanna, adalah orang-orang yang mengungkit-ungkit gitu. Kalau bahasa orang Betawinya itu ngebangkit gitu, bihi, dengan amal. Wal mumitanna, adapun orang yang mengungkit-ungkit amalnya, alallahi, atas Allah, ta'ala, mahalur Allah, jahidun, itu adalah orang yang mengingkari lini'amihi, kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi rasa bangga diri terhadap amalnya sendiri itu bisa mendatangkan atau bisa menghantarkan seseorang yang bangga terhadap amalnya itu kepada keadaan yang hina, yaitu bahwa dia, yaitu orang yang bangga terhadap amalnya sendiri itu adalah orang yang mengungkit-ungkit amalnya gitu. Sedangkan orang yang mengungkit-ungkit amalnya itu sejatinya adalah orang yang mengingkari terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi banyak kan orang yang sudah melakukan banyak amal, lalu kemudian biasanya hubungan antar manusia ini yang mengungkit-ungkit itu. Jadi misalkan si A dengan si B, si A sudah pernah berbuat baik terhadap si B, lalu kemudian dia mengungkit-ungkit, tujuannya adalah balas jasa gitu. Nah itu sejatinya adalah orang-orang yang
mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Artinya nikmat Allah itu tidak mungkin salah alamat gitu. Jadi meskipun nikmat Allah itu misalkan nikmat Allah ingin diberikan ke B, tapi Allah itu melalui saluran si A dulu gitu. Tapi lalu kemudian dikasihkan ke si B gitu. Si A ini adalah perantara di mana nikmat Allah itu akan diberikan kepada si B gitu. Nah, kalau si A ini mengungkit-ungkit gitu, wah itu dia dulu sukses begitu karena saya, gitu kan. Dia bisa dapat posisi seperti itu karena saya, misalkan begitu. Itu mengungkit-ungkit gitu. Nah ini, dan itu sikap bangga diri atas apa yang dia lakukan gitu. Nah, orang-orang yang semacam ini adalah jahidun li ni'amihi gitu. Mengingkari terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, padahal tanpa mengungkit-ungkit jasa kebaikan yang pernah dia lakukan kepada orang lain, sesungguhnya Allah pun akan semakin menambah nikmat yang Allah berikan kepadanya gitu. Jadi karena kan kalau berbuat baik kepada seorang pasti dia akan mendapatkan kebaikan, bahkan kebaikan yang berlipat ganda, sehingga tidak perlu untuk mengungkit-ungkit gitu. Nah, ini sikap mengungkit-ungkit inilah yang justru akan pahala itu akan ambrol gitu. Jadi akan punah, dan justru alih-alih ingin mendapatkan pahala, alih-alih ingin membantu, justru dengan mengungkit-ungkit, dengan bangga diri terhadap amalnya sendiri, itu justru dia mendapatkan dosa gitu. Qala berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi, anhuma ini bisa Ibnu Abbas, jadi Abdullah bin Abbas gitu. Jadi anhumanya ini dikembalikan ke Abbas dan Abdullah gitu. Auha, menurunkan wahyu, Allah Ta'ala maha luhur Allah, ila nabiyin, kepada salah satu nabi, min anbiyaihi, dari nabi-nabinya Allah. Apa yang diturunkan? Amma zuhduka, adapun zuhudmu, zuhud itu tapa atau kesederhanaanmu, fid dunya, zuhud fid dunya, di dalam dunia, faqad istajalta, maka sungguh kamu ingin buru-buru, bihi, dengan zuhudmu, ar-rahata, terhadap istirahat. Gitu. Jadi orang zuhud di dunia itu, dia ingin segera beristirahat terhadap dunia. Jadi wa amma inqita'uka, adapun sikap fokus kamu atau ya kekhusuan kamu, ilayya, kepadaku, kata Allah ya, fahuwa, maka adapun inqita', aizun, adalah kemuliaan, laka, bagimu. Ya, fahadani, adapun keduanya, yaitu inqita' dengan zuhud tadi, laka, itu sesungguhnya bagi kamu. Wabaqaitu, dan ya saya tetap langgeng,
abadi, ana yaitu aku. Jadi jadi sifat zuhud di dunia dan sifat khusyuk kepada Allah itu sejatinya adalah kemuliaan yang akan didapatkan bagimu gitu. Artinya bukan kepentingan Allah tapi kepentingan manusia itu sendiri. Dan zuhud itu dia memegang dunia itu di genggaman tangan, bukan di dalam hati. Jadi orang kan kalau dunia itu bersinggah sana di dalam hati, ya kan? Maka ketika dunia itu bercerai dengannya, atau misalkan kita kehilangan, itu dia akan gusar, akan nangis gitu, dan akan meratapi gitu ya. Tapi kalau orang zuhud, karena dunia itu hanya di genggaman tangan, ketika hilang ya dia ikhlaskan dan selalu bahwa semua sesuatu itu fana dan wabaqaitu ana, dan yang kekal adalah aku, kata Allah. Yang lainnya itu fana. Jadi semua akan bercerai pada waktunya. Apa yang kita miliki bisa bercerai dengan kita, ya baik benda, ya baik apapun gitu. Wasaniyatu, adapun yang kedua, annal mu'ajjiba, sesungguhnya orang yang membanggakan diri bi'amalihi, dengan amalnya mu'ajjib, mudillun, itu orang yang berani, atau mudillun itu berani, bihi dengan amal. Wal mudillu, adapun orang yang, jadi mudil ini orang yang berani tapi dengan memberitahu, mempublikasikan gitu, bihi dengan amal. Wal mudillu, adapun orang yang mempublikasikan itu dengan berani, bi amalihi, dengan amalnya mu'ajib, mukhtariun, orang yang berani. Ya, jadi makanya ujub ini tidak bisa menyerang pada orang-orang ting-teng itu, orang-orang yang biasanya kerja di balik layar. Nah, itu biasanya orang-orang hebat yang tidak terkena ujub gitu. Ting-teng. Jadi kan istilahnya al-yadul khafiyah, tangan-tangan yang samar itu. Ya, jadi orang-orang yang muncul, terpublikasikan gitu kan. Nah, itu seringkali terjebak dengan ujub gitu, dengan membanggakan apa yang dia lakukan gitu. Nah, makanya kan ada kisah seperti kitab Jurmiyah itu oleh pengarangnya itu sebenarnya tidak ada, penulisnya siapa tidak ditulis. Lalu kitab Jurmiyah itu dilempar begitu saja di sungai. Makanya Jurmiyah itu Jiryan, maksudnya kitab yang terbawa arus sungai. Gitu. Kata pengarangnya, kalau kitab ini balik lagi berarti diridhoi oleh Allah. Ternyata balik lagi, lalu kemudian diajarkan ke
ke murid-muridnya dan menyebar. Dan bahkan ada kitab-kitab sufi, beberapa kitab sufi itu penulisnya itu majhul, tidak diketahui. Nah itu saya yakin orang-orang yang semacam itu adalah think tank, orang-orang yang dulunya hidup di balik layar gitu. Nah ini juga orang-orang yang bangga diri terhadap amalnya itu adalah orang-orang yang biasanya mempublikasikan secara berani amalnya, ya woro-woro, koar-koar lah gitu. Wah ini saya pernah beramal ini itu gitu, ya kan, berani gitu. Nah, wa muztari, adapun orang yang berani alallahi terhadap Allah, adin itu asin itu orang yang bermaksiat. Ya jadi makanya paling berat itu merahasiakan amal baik kita, itu berat. Nah, waqala, dan berkata mu'arrikul ajali, apa yang dikatakan Pak Mu'arrik ini, khairun, adalah lebih baik, minal ujubi, daripada ujub, bitta'ati, terhadap ketaatan, anla ta'tiya, yaitu kamu tidak mendatangi bitta'atin, terhadap ketaatan. Waduh, ini lagi nih, lebih keras lagi, adalah lebih baik gitu kan, daripada ujub, bangga diri terhadap ketaatan, yaitu kamu tidak usah mendatangi ketaatan itu. Jadi memilih melakukan ketaatan tapi ujub, ataukah tidak melakukan ketaatan tapi tidak ujub. Kata Mu'arrik al-Ajali ini, itu lebih baik tidak mendatangi ketaatan kalau ujub. Ya, ini kan dalam konteks tingkatannya tinggi ini. Ya kan? Karena sebenarnya ujub itu kan di dalam hati ya. Tapi kalau misalkan taat di sini bukan berarti dalam pengertian hal-hal yang diwajibkan. Kalau hal-hal yang diwajibkan itu ya tetap harus dilakukan gitu kalau menurut saya. Waqala, dan berkata ba'du salafi, sebagian ulama salaf, nah dohikun, adapun orang yang tertawa, itu mu'tarifun, itu orang yang mengakui, ya kan, bidzanbihi, dengan dosanya, dohik, khairun, itu lebih baik, min bakin, dari orang yang menangis, mudillin, yang berani, ala rabbihi, kepada Tuhannya, mudil. Nah ini orang yang tertawa, yang menertawakan dirinya sendiri dan tahu bahwa dia berdosa, itu kan menertawakan dirinya sendiri karena dia melakukan dosa, itu lebih baik katanya daripada orang yang menangis, yang berani kepada Tuhannya, Jadi misalkan ada orang yang menangis tapi berani dengan Tuhannya,
Itu ada nggak? Ya ada. Orang yang menangis berani terhadap Tuhannya berarti kan bermaksiat ataupun merugikan orang lain, merugikan bangsa, merugikan lingkungan, gitu kan. Menangis, bermunajat, tapi isinya mengutuk, melaknat orang, mengumpat orang, ya kan. Lalu kemudian memfitnah orang, ya kan, ujaran kebencian, ya kan. Tapi sambil nangis gitu. Itu ada kan orang begitu. Nah, itu namanya orang yang menangis tapi berani kepada Tuhannya, ya kan. Bakin mudillun ala rabbihi, orang yang menangis yang berani kepada Tuhannya. Jadi ya sambil menangis, sambil judulnya munajat, judulnya itu berdoa gitu. Tapi isinya memaki-maki orang, mengumpat orang, memfitnah orang, hoax, ujaran kebencian, kekerasan, fitnah. Nah, itu namanya orang yang menangis yang berani kepada Tuhannya. Nah, orang yang menertawakan dirinya sendiri, yang tahu bahwa dia banyak dosanya, itu lebih baik daripada orang yang menangis yang berani kepada Tuhannya. Itu. Lalu kemudian wabakin, dan sebaliknya orang yang menangis nadimin, yang menyesali ala dzanbihi, atas dosa-dosanya bakin, khairun, itu lebih baik, min dohikin, daripada orang yang tertawa, mu'tarifin, yang mengakui, bilahwihi, dengan permainan lahwinnya mu'tarif, dengan permainannya mu'tarif. Ya. Jadi orang yang menangis, yang meratapi, yang menyesali dosanya, itu lebih baik daripada orang yang menertawakan dan mengakui terhadap dosanya. Jadi orang yang menangis itu tempatnya adalah ketika dia menyesali, gitu, menyesali atas dosa-dosa yang dilakukan. Jadi ini kaitannya dengan penyesalan, gitu. Jadi karena taubat itu kan bermula dari kesadaran, lalu penyesalan. Setelah penyesalan, komitmen tidak mau melakukan lagi. Nah, itu baru kemudian taubat, gitu. Wa ammal muahanatu, adapun afat, bahaya yang melemahkan, lil ajri, kepada pahala, fasiqatu, yaitu percaya, bima, terhadap sesuatu, aslafa, bima, dengan sesuatu, aslafa, yang sudah pernah dilakukan oleh man, warrukunu, dan condong, cenderung,
ilama kepada sesuatu qaddama yang sudah dilakukan oleh man. Li'anna thiqata, karena sesungguhnya percaya, nu awwalu itu kembali, ila amro ini kepada dua sesuatu. Jadi afat, bahaya yang dapat melemahkan pahala itu percaya terhadap sesuatu yang sudah pernah dilakukan, lebih condongnya pada sesuatu yang sudah pernah dilakukan. Karena kepercayaan yang semacam ini kembali pada dua hal. Apa itu? Ahaduhuma, salah satu dari amroini itu yuhdisu, ya kan? Memperbarui. Ahad itu inkalan itu terhadap apa ya, ketergantungan. Alama terhadap sesuatu mado yang telah lalu. Wa taksiron, dan sembrono atau acuh gitu. Fima terhadap sesuatu yastakbilu yang akan datang. Nah, ini menarik sekali nih. Jadi orang yang terlalu membanggakan gitu loh, terlalu percaya diri terhadap masa lalunya gitu loh, itu ada jebakan di situ. Dua hal. Yang pertama, orang yang semacam itu akan senantiasa memperbarui ketergantungannya kepada masa lalu, kepada sesuatu yang pernah dia lalui, pernah dia capai gitu. Dan tidak memperdulikan masa depan gitu. Wa taksiron fima yastaqbil. Nah, ini jadi kan ada orang-orang yang baik individu, kelompok itu etnis ataupun agama ataupun bahkan peradaban, itu seringkali gitu mengalami hal yang semacam ini, selalu bernostalgia gitu kan, nostalgik gitu, bernostalgia terhadap abad keemasannya, masa keemasannya. Jadi peradaban memiliki masa keemasannya sendiri, lalu komunitas, etnis, atau bahkan individu-individu itu ketika dia selalu memperbarui ketergantungan kepada kejayaan masa lalunya, dan dia tidak mementingkan masa depannya itu. Nah, kalau dalam konteks individu, ini akan berakibat apa ya, melemahkan pahala gitu. Jadi karena dia selalu mengulang-ulang, memperbarui kisah apa ketergantungannya kepada masa lalu terus diceritakan terus, tapi lalai terhadap masa depannya. Waman, adapun seorang kosoro itu sembrono, wa ittaka'ala, dan ketergantungan seorang itu, lam yarju, ya maka seorang itu tidak bisa berharap ajron terhadap pahala, walam yu'addi, dan seseorang itu tidak mendatangi syukron terhadap syukur.
Barang siapa yang sembrono dan ketergantungan, ya maka orang itu jangan berharap pahala dan dia tidak bisa bersyukur. Nah ini, jadi orang yang ya kan tergantung pada masa lalunya, masa keemasannya, gitu kan. Tapi lupa dengan masa depannya. Apa yang mestinya dia lakukan untuk masa depannya itu, dia tidak melakukan itu. Ya. Maka jangan harap orang itu mendapatkan reward, jangan harap mendapatkan poin, jangan harap mendapatkan pahala, dan orang itu termasuk orang yang tidak mensyukuri gitu. Jadi berarti mafhum mukhalafahnya bahwa orang itu harus terus bergerak gitu. Meskipun pada satu masa dia mengalami zaman keemasan, gitu kan, mestinya di masa depan itu harus lebih baik lagi dari masa keemasannya itu. Gitu. Dari masa keemasan bisa terus masa lebih mahal dari emas itu apa? Berlian, lalu kemudian terus lebih jangan puas diri gitu, sehingga ketergantungan terhadap masa lalu yang cemerlang itu. Nah, dan itu mengecohkan seseorang, nostalgia ya, terlena dengan masa lalunya dan tidak memikirkan masa depan. Nah, ini orang yang tidak bersyukur katanya. Dan jangan berharap reward, jangan berharap poin. Wasani, adapun yang kedua, annal wathiqo, sesungguhnya orang yang percaya, aminun, adalah orang yang dapat dipercaya. Wal aminu, adapun orang yang aminun adalah orang yang aman. Wal aminu, adapun orang yang merasa aman, minallahi, dari Allah Ta'ala, mahalur Allah, ghairu khaifin, itu tidak takut, bukan orang yang takut. Iya kan? Jadi jebakan ya, ini yang jebakan orang yang terlalu percaya, pede gitu, orang yang pede terhadap amalnya gitu kan, dia adalah aminun, orang yang merasa aman gitu. Barang siapa yang orang yang merasa aman dari Allah, itu orang yang merasa tidak takut gitu. Waman, adapun seorang lam yakhaf, itu tidak takut, man itu Allah, terhadap Allah Ta'ala, mahalur Allah, hanat, maka ya pasif ya, hanat itu merasa enteng, ringan, alaihi, atas man awamirohu, perintah-perintah Allah, wasahulat, dan gampang, alaihi, atas man zawajiruhu, ya hal-hal yang dicegah oleh Allah, ya meremehkan gitu. Jadi orang yang tidak takut terhadap Allah, maka perintah-perintah yang Allah perintahkan itu dianggap sepele dan menggampangkan atau menyepelehkan hal-hal yang dicegah oleh Allah. Jadi hubungan kita dengan Allah itu yaitu hubungan al-khauf war-roja, ya kan. Jadi satu sisi kita itu takut, ya kan, tapi pada sisi yang sama kita juga berharap kepada Allah.
Nah, kalau rasa takut itu tidak ada, ya kan, rasa takut tidak ada, maka ya dia akan meremehkan perintah dan larangan Allah. Ya ibaratnya kita saja misalkan di pesantren ya, kalau kita tidak takut kepada kiai, ya kan, maka kita meremehkan tuh perintah dan larangan kiai, kan begitu. Nah, kita tidak takut kepada Allah ya akan meremehkan perintah dan larangan Allah. Nah, inilah jebakan orang yang merasa percaya diri terhadap amalnya. Waqala, dan berkata Al-Fudail bin Iyad. Apa yang dikatakan Fudail? Rohbatul mar'i, adapun takutnya seseorang, minallahi, dari Allah Ta'ala, mahalur Allah, ala qadri ilmihi, itu sesuai dengan kadar ilmunya almar'u, kadar pengetahuannya almar'u billahi, kepada Allah Ta'ala, mahalur Allah. Jadi rasa takut seseorang kepada Allah itu sesuai dengan kadar ilmunya dia terhadap Allah, kadar pengetahuan dia terhadap Allah. Waqala, dan berkata Mu'arrikul Ajali. Apa Mu'arrikul Ajali? Apa yang dikatakan? Li'an abaitu, saya malam-malam gitu ya, malam-malam naiman, itu tidur, orang yang tidur. Wa usbiha, dan saya memasuki waktu subuh. Nadiman, itu orang yang menyesal, ya kan. Ahabbu, itu lebih mencintai, ilayya, kepadaku, min abitu, daripada saya malam-malam qaiman, itu terjaga, wa usbiha, dan saya memasuki waktu subuh, naiman, dalam keadaan tidur, orang yang tidur. Jadi saya apa ya, di malam hari tidur, katanya, di malam hari tidur dan memasuki waktu subuh itu menyesali berbagai hal yang pernah dilakukan gitu. Nah, itu lebih baik, lebih aku cintai, katanya, ya, daripada saya malam-malam itu terjaga, begadang gitu kan, tapi pas ketika masuk subuh tertidur, sehingga subuhnya enggak, qadha jadinya, kan gitu. Waqala, dan berkata al-hukama'u, para bijak westari atau para filosof, ma bainaka, tidak ada di antara kamu, wa baina alla yakuna, dan di antara tidak ada, fika, di dalam diri kamu, khairun, kebaikan, illa, kecuali, antara kamu melihat, annafika, sesungguhnya di dalam dirimu, khairon, kebaikan. Jadi di antara kamu, ya kan,
di antara kamu itu tidak ada kebaikan, itu loh intinya gitu, kecuali kamu sendiri melihat bahwa di dalam dirimu itu terdapat kebaikan, gitu. Jadi jangan berilusi di antara dirimu itu ada kebaikan, gitu. Jadi kebaikan itu sejatinya ada pada dirimu sendiri, gitu. Jadi tidak ada kebaikan di antara kamu itu kecuali kamu melihat bahwa kebaikan itu ada di dalam dirimu, gitu. Wakila, dan ditanya, dikatakan li Rabi'atil Adawiyah, kepada Rabi'ah Adawiyah, rahimahallah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada Rabi'atil Adawiyah. Rabi'atil Adawiyah ini dikutip juga ya oleh Imam Mawardi, keren. Rabi'atil Adawiyah itu seorang sufi yang dijuluki dengan Syahidatul Usyaq, jadi seorang perempuan mulia yang mabok cinta kepada Tuhan, gitu. Jadi orang yang di salah satu sufi yang mengusung cinta itu adalah Rabi'atul Adawiyah, gitu. Jadi Rabi'atul Adawiyah ini mengusung cinta karena dia mabok cinta terhadap Tuhan, bukan mabok cinta jabatan, gitu. Atau bukan pula mabok cinta agama. Jadi bukan pula mabok cinta terhadap sorga, gitu. Dia mabok cinta betul-betul kepayang kepada Allah, gitu, kepada Tuhan. Ini dikutip oleh Al-Mawardi, mantap sekali ini. Hal amilti, ditanya ini Rabi'ah, apakah kamu melakukan amalan terhadap amal, qattu, amal saja, gitu, taroina, yang kamu itu tahu, annahu, sesungguhnya amal, yuqbalu, itu diterima, amal itu minki, dari kamu, nah, apakah, gitu kan, kamu itu mengamalkan amal soleh dan kamu tahu apakah amal itu diterima, gitu. Qalat, Rabi'ah menjawab, in kana, jika ada, syai'un, sesuatu, fa khaufi, maka adapun rasa takutku, min ayyurad, dari dikembalikannya, alaya, kepadaku, amali, amalku, katanya. Jika ada sesuatu, maka rasa takutku adalah ketika amalku itu dikembalikan kepada diriku, gitu katanya. Jadi ini jawabannya diplomatis sekali. Jadi, apakah kamu tahu amal kamu itu akan diterima oleh Allah? Jawabannya Rabi'atul Adawiyah, yang aku takuti adalah amalku, ketika amalku itu dikembalikan kepadaku. Nah, itu kan berarti artinya kalau amal itu dikembalikan, berarti kan tidak diterima, gitu. Jadi diplomatis sekali. Jadi bukan amal yang diterima, gitu, yang aku pikirkan, tapi yang aku takutkan adalah ketika amalku dikembalikan kepada diriku.
Karena kalau barang yang misalkan kita sodorkan, kita memberikan barang, misalkan kita memberi buku kepada seorang, orang itu mengembalikan lagi buku itu ke kita, tandanya berarti buku itu tidak diterimanya, buku itu tidak buku itu ditolak untuk diterima. Nah, Rabi'atul Adawiyah mengatakan, yang aku takuti adalah ketika amalku dikembalikan lagi kepadaku. Diplomatis sekali. Waqala, dan berkata Ibnu Samak. Ibnu Samak. Jadi ulama itu dulu namanya, julukannya aneh-aneh, maksudnya unik-unik gitu. Ibnu Samak anak laki-lakinya Hikan. Ada lagi Ibnu Daqiqil Aid. Ibnu Daqiqil Aid itu anak laki-laki adonan tepung di hari raya gitu. Nah, Ibnu Samak, Syekh Ibnu Samak rahmatullahi, semoga rahmat Allah tercurahkan alaihi kepada Ibnu Samak. Inna lillahi fima madha, katanya. Inna, sesungguhnya kita, lillahi itu milik Allah, bagi Allah. Fima, dalam sesuatu, madha, yang telah lalu, yang telah lewat. Ma, adapun sesuatu, a'doma, itu lebih besar, lebih utama, lebih agung, fihi, di dalam ma, al-khotoro, terhadap kekhawatiran. Sesungguhnya kami itu berserah diri kepada Allah tentang sesuatu yang telah lalu. Apa yang lebih besar masa lalu itu, yang lebih mengkhawatirkan gitu. Sesuatu yang telah lalu itu adalah sesuatu yang lebih besar mengkhawatirkannya gitu. Ya, sesuatu yang lebih besar kekhawatirannya, fihi, di dalam sesuatu yang telah lalu itu. Wa inna, dan sesungguhnya kita, lillahi itu bagi Allah, fima, dalam sesuatu, baqiya, yang tersisa, ma itu, ma adapun sesuatu, aqallu, itu lebih sedikit, fihi, di dalam ma, al-hadra, terhadap rasa takut. Iya kan? Jadi kalau yang telah lalu itu adalah mengandung kekhawatiran yang besar, ya kan? Tapi kalau sesuatu yang tersisa yang belum dilakukan, itu justru katanya lebih sedikit rasa takut itu. Jadi rasa takut kita itu lebih sedikit dalam menghadapi sesuatu yang tersisa yang belum dilakukan. Justru yang mengkhawatirkan itu sesuatu yang telah lalu, katanya. Ini kan kebalik ya, atau enggak? Memang kenyataannya begitu. Jadi kalau sesuatu yang sudah lalu kita evaluasi, lalu kita menunggu hasil dari ikhtiar itu, nah itu kan ketar-ketirnya itu lebih besar gitu, ma'a'adhamu khotor, daripada sesuatu yang belum dilakukan yang masih tersisa gitu. Wa hukiya, din diriwayatkan, anna ba'da zuhadi, diceritakan sesungguhnya sebagian ulama zuhud, ulama asketis, waqafa, itu berdiri atau berhenti, zuhad itu ulama yang asketis ini, ala jam'in, atas kumpulan manusia, fanada, kemudian ba'du zuhad itu memanggil
bi'a'la sautihi, dengan tinggi-tingginya suaranya ba'du zuhad. Artinya ulama asketis ini berhenti dan berdiri di hadapan komunitas manusia, lalu kemudian dia memanggil dengan suara yang keras, yang tinggi, yang kencang gitu. Apa yang dikatakan, ya, apa yang dipanggil, ya ma'syarul aghniya, ya kan, wahai orang-orang kaya, katanya, wahai orang-orang yang punya uang itu. Nah, lakum, kepada kamu sekalian, aqulu, khusus lakum, khusus kepada kamu sekalian, aqulu, aku katakan, saya katakan, istakthiru, ya kan, perbanyaklah kamu sekalian, minal hasanati, dari berbuat kebaikan. Fa inna dzunubakum, maka sesungguhnya dosa-dosa kamu sekalian, katsiratun, adalah banyak. Kayak gitu. Itu. Jadi ini nih. Ini ada dalam balaghah itu lakum aqulu. Ini kan kalau bahasa biasanya aqulu lakum. Gitu. Jadi fi'il fa'il, lalu kemudian aqulu lakum gitu ya. Saya berkata lakum kepada kamu sekalian, tapi dibalik. Lakum aqulu. Sama dengan iyyaka na'budu. Mestinya kan na'budu iyyaka gitu. Tapi dalam Al-Qur'an iyyaka na'budu. Nah, ini dalam balaghah ini ada faedahnya, litakhsis namanya. Jadi iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah. Tuh. Wa iyyaka, hanya kepadamu. Nah, lakum aqulu begitu. Lakum, hanya kepada kamu sekalian, wahai orang-orang kaya, aqulu, aku katakan. Itu beda kalau aqulu lakum. Aqulu, saya berkata lakum kepada kamu sekalian. Nah, sama iyyaka na'budu, kalau dibalik na'budu iyyaka, itu tidak ada keistimewaan di situ. Tidak ada spesifikasi, tidak ada kekhususan kalau na'budu iyyaka. Aku menyembah kepadamu, gitu aja. Na'budu, kami menyembah, iyyaka, kepadamu. Tapi kalau iyyaka di maf'ulnya, subjeknya itu objeknya itu ditaruh di depan setelah kata kerja dan fa'il, subjek. Iyyaka, hanya kepadamu. Itu kekhususan. Kami menyembah. Gitu. Nah, ini juga begitu. Ini khusus kepada orang-orang kaya. Perbanyaklah kamu sekalian berbuat baik, karena sesungguhnya kamu sekalian itu banyak dosanya, katanya gitu. Nah, kemudian ya ma'syarul fuqara, wahai orang-orang yang fakir, orang miskin, lakum, hanya kepada kamu sekalian, aqulu, aku katakan, aqillu, sedikitkanlah kamu sekalian, minadzunubi, dari dosa. Fa inna hasanatikum, maka sesungguhnya kebaikan-kebaikan kamu sekalian, qalilatun, adalah sedikit, katanya gitu. Jadi orang fakir anjurannya mensedikitkan dosa, karena kebaikannya juga sedikit, gitu. Karena orang fakir tidak memiliki fasilitas untuk bisa berbuat baik yang lebih maksimal. Ya, kalau orang kaya itu kan punya fasilitas untuk berbuat baik yang lebih banyak. Kalau ingin bersedekah, ada uang yang buat disedekahkan. Kalau ingin
zakat ada zakat, kalau ingin haji ada ongkosnya, kalau ingin nyumbang pesantren ada uangnya, gitu kan. Jadi ada fasilitasnya gitu. Nah, sedangkan orang fakir miskin itu tidak punya fasilitas, sehingga amal baiknya juga katanya sedikit di sini nih. Makanya harus mempersedikit dosa. Tapi orang kaya pun meskipun berpotensi bisa memperbanyak amal kebaikan, tapi dosanya juga banyak katanya gitu. Karena orang kaya itu kan itu kelak nanti ditanyakan kan nanti di akhirat berbagai kekayaannya itu. Nah ini jadi pengajian kali ini ingin dikatakan di sini bahwa amar ma'ruf nahi mungkar yang tadi dikatakan, dijelaskan tadi, itu hal-hal yang ma'ruf atau hal-hal yang mungkar, yaitu ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, itu pun memang harus melalui menata hati gitu, sehingga kita tidak terjebak pada kita sudah beramal dengan sungguh-sungguh tapi ternyata tidak menghasilkan apa-apa gitu. Nah, ini perlu juga dijaga. Di antaranya tidak bangga diri, tidak punya tradisi mengungkit-ungkit di sini kan. Lalu kemudian tidak terlena bernostalgia dengan masa keemasan di masa lalu dan melupakan masa depan. Ini sangat menarik sekali poin yang tadi itu. Jadi kita jangan terjebak oleh masa keemasan di masa lalu, tapi melupakan masa depan gitu. Mungkin pengajian pada pagi hari menjelang siang ini dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.